Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sadar bahwa perjuangan belum selesai. Tahun 1949 memang kedaulatan diakui, tetapi Belanda masih menggenggam satu bagian besar di ujung timur, Irian Barat. Semula ada janji akan dibicarakan lagi, namun tahun-tahun berlalu tanpa hasil. Justru Belanda semakin mengakar, membangun sekolah, rumah sakit, menanamkan identitas baru bagi penduduk Papua. Tahun 1961, mereka bahkan mengibarkan bendera bintang kejora dan mengumandangkan lagu Hai Tanahku Papua. Bagi Soekarno, ini jelas tamparan di wajah bangsa Indonesia. Ia melihat Belanda bukan hanya ingkar janji, tetapi mencoba menciptakan negara boneka di jantung tanah air. Di forum PBB, delegasi Indonesia berulang kali mengangkat isu ini. Namun suara negara-negara barat membuat resolusi Indonesia kandas. Di jalan-jalan Jakarta, Surabaya, Medan, rakyat mulai marah. Demonstrasi anti-Belanda marak. Perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih, kapal KLM diusir, uang dipus, Rutheimdu, tanda-tanda konfrontasi sudah terasa. Tapi puncaknya datang 19 Desember 1961. Di Yogyakarta, di hadapan lautan manusia, Soekarno mengumumkan Trikora, Trikomando Rakyat. Gagalkan negara boneka Papua, kibarkan merah putih di Irian Barat, mobilisasi seluruh bangsa. Seruan itu mengguncang semangat rakyat. Radio-radio mengemakan pidato Bob Bung Karno, sementara surat kabar menulis dengan huruf besar, Irian Barat harus kembali. Sejak saat itu, suasana negeri berubah. Pemuda-pemuda mendaftarkan diri sebagai sukarelawan, tentara bersiap dengan latihan tempur, kapal-kapal perang diperiksa, pilot-pilot berlatih terbang malam. Di bawah kepemimpinan Maijen Soeharto, Komando Mandala dibentuk untuk melaksanakan operasi pembebasan. Strateginya jelas, menyusup lebih dulu, membangun basis di pedalaman, lalu bila perlu, serangan besar-besaran akan dilancarkan. Di Papua, tanah hutan lebat dan rawa menjadi arena perang senyap. Malam-malam gelap, pasukan payung ditiup-tiup. Dari pesawat Hercules, ratusan parasut putih mekar di angkasa lalu jatuh di rimba. Mereka mendarat di Teminabuan, di hutan yang sunyi, dengan bekal seadanya. Ada yang berhasil menghimpun penduduk, ada pula yang tersesat berminggu-minggu tanpa logistik. Hidup dari sagu dan buah hutan. Sebagian regu bertemu patroli Belanda, terjadi baku tembak singkat, lalu menghilang lagi dalam rimba. Dari laut, kapal-kapal cepat bergerak malam hari, menurunkan regu kecil di teluk terpensil. Mereka menyalakan api unggun untuk memberi tanda, lalu berjaki berderi pedasman. Sementara itu, Belanda tidak diam. Mereka mendatangkan kapal induk Karel Doorman, menempatkan marinir di Sorong, Biak, dan Fak-Fak. Radar mereka memantau udara, meriam mereka mengawasi laut. Di perkampungan Papua, Belanda membentuk milisi lokal, berusaha meyakinkan bahwa mereka pelindung rakyat. Namun kabar tentang pasukan Indonesia yang menyusup diam-diam membuat kegelisahan merebak. Pertempuran besar pertama terjadi di Laut Aru. Malam 15 Januari 1962, 3 kapal cepat Indonesia, Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau, bergerak membawa pasukan ke Kaimana. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan kapal Belanda yang jauh lebih besar. Gelap malam pecah oleh sorotan lampu dan dentuman meriam. Keri Macan Tutul dihantam berkali-kali. Api berkobar, kapal miring. Komodor Yosudarso, sang komandan, tetap di anjungan, memberi perintah terakhir, kobarkan semangat pertempuran. Kapalnya tenggelam bersama dirinya. Laut Aru menjadi saksi darah para pelaut Nusi. Gary Thusat Spirtor membangkitkan semangat bangsa sekaligus menegaskan bahwa perang ini nyata, bukan gertak sambal. Di udara, pilot-pilot MiG Indonesia terbang rendah di atas lautan, menghindari radar Belanda. Latihan-latihan pengeboman dilakukan, persiapan operasi skala besar dikebut. Bom-bom sudah dipasang, kapal-kapal perang bersiaga di pangkalan Surabaya. Operasi Jayawijaya, rencana invasi amfibi terbesar Indonesia, siap digelar dengan puluhan ribu tentara. Namun dunia internasional cemas. Amerika Serikat mulai melihat bahaya. Bila perang pecah, Indonesia akan semakin dekat dengan Uni Soviet. Presiden Kennedy mengutus diplomat Ellsworth Bunker untuk menengahi. Lewat jalur rahasia, Washington menekan Den Haag agar menyerah. Belanda sadar jika perang dilanjutkan, hasilnya bisa fatal. Uni Soviet di belakang Indonesia terlalu berbahaya untuk dihadapi. Di tengah ketegangan, para prajurit di garis depan tetap hidup dalam suasana perang. Modambanjang tuyung before race roar. Letusan senjata sesekali terdengar. Pasukan Indonesia tidur beralaskan tanah, makan umbi-umbian, menahan malaria. Semangat mereka hanyalah satu, merah putih harus berkibar di tanah cendrawasih. Di Jakarta, rakyat menggelar rapat akbar, mengirim doa untuk para pejuang.
Poster-poster bertuliskan "Bebaskan Irian Barat" menempel di dinding-dinding kota. Akhirnya, 15 Agustus 1962, berita kemenangan diplomasi datang. Persetujuan New York ditandatangani. Belanda setuju menyerahkan Irian Barat kepada PBB, lalu ke Indonesia. Gencatan senjata diumumkan. Kapal-kapal perang yang sudah siap berangkat ditahan. Namun bagi para prajurit yang sudah berbulan-bulan bertempur di rimba, kabar damai datang dengan perasaan bercampur. Lega sekaligus ingin terus maju. Pada 1 Oktober 1962, bendera PBB berkibar di Papua. Belanda mulai angkat kaki. Lalu 1 Mei 1963, bendera merah putih naik dengan gagah di Jayapura. Sorak rakyat menggema. Indonesia kini benar-benar utuh dari Sabang sampai Merauke. Namun cerita belum selesai. Sesuai perjanjian, tahun 1969 harus diadakan penentuan pendapat rakyat. Pepera dilaksanakan meski dengan sistem musyawarah terbatas. Hasilnya, Papua tetap dalam Indonesia. Dunia menerima, meski sebagian rakyat Papua merasa tak terwakili. Dari sinilah benih ketidakpuasan muncul, melahirkan gerakan perlawanan yang bertahan hingga kini. Tetapi di mata generasi Soekarno, misi Trikora berhasil. Indonesia telah menuntaskan revolusi, mengusir kolonialisme sepenuhnya. Kisah penyerangan Indonesia ke Irian Jaya di masa Soekarno bukan hanya cerita diplomasi di meja PBB, tetapi juga kisah perang di laut, di udara, dan di rimba Papua. Kisah para prajurit yang lapar, sakit, tapi tetap berjuang. Kisah gugurnya Yos Sudarso di laut. Kisah para penerjun yang mendarat di tanah asing dengan penuh harap. Semua itu terajut dalam satu tekad. Tanah air harus utuh, merah putih harus berkibar di bumi Papua.